Tak banyak yang tahu bahwa Kabupaten Badung memiliki seorang profesor yang menekuni bidang studi kontrol and robotik. Dia adalah Profesor Iwayan Widiade, STMSC, PhD, dosen tetap di program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Profesor Widiade mengaku memilih menekuni bidang studi kontrol and robotik karena seiring perkembangan zaman, bidang teknik yang paling berperan adalah teknologi otomatisasi termasuk robotika. Orang akan berpikir menciptakan sebuah produk yang efisien, sedikit biaya dan tenaga tetapi mendapatkan banyak keuntungan. Lebih lanjut, Profesor Widiade menjelaskan, ia menamatkan pendidikan S3 di Liverpool John Moores University pada tahun 2012 dan kembali aktif mengajar pada awal tahun 2013. Menjadi seorang dosen membuatnya kembali aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melakukan pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Ia mulai aktif melakukan penelitian dan menulis jurnal internasional bereputasi sebagai syarat menjadi seorang guru besar. Hingga saat ini pihaknya telah memiliki 15 proyek riset tingkat universitas maupun nasional yang dibiayai oleh Kemenristekdikti maupun Universitas Udayana. Latar belakang kenapa saya memilih bidang pendidikan atau riset di bidang kontrol dan robotika adalah, jadi kita tahu ke depan ini di zaman modern ini, globalisasi ini salah satu bidang di teknik itu yang paling berperan itu adalah teknologi otomatisasi, termasuk robotika itu sendiri. Jadi karena apa? Karena ketika di zaman digitalisasi, nanti orang berpikir bagaimana cara membuat produk itu supaya efisien, sedikit tenaga, biaya sedikit, tetapi mendapatkan untung yang banyak. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan robotik. Jadi, Tiang menyelesaikan studi S3 Tiang tahun 2012 dan aktif kembali menjadi dosen di program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana itu Januari 2013. Dan setelah Tiang aktif, jadi Tiang langsung aktif di Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, pengabdian, penelitian. Nah, salah satunya hukum yang paling harus menjadi syarat mutlak menjadi seorang guru besar itu adalah di penelitian. Nah, terutama di publikasi jurnal internasional yang terindeks, yang bereputasi. Nah, sejak 2013 sampai saat ini, Tiang sudah ada sekitar 15 proyek riset tingkat nasional maupun tingkat universitas. Nah, Tiang dapatkan dana dari Kementerian Ristekdikti, dari Universitas Udayana. Nah, dari riset-riset tersebut, jadi Tiang setiap riset itu Tiang buat karya ilmiah yang berupa jurnal internasional yang bereputasi Scopus dan WOS. Nah, itulah yang menjadi persyarat menjadi seorang guru besar. Jadi karyanya harus mampu dipublikasikan di tingkat internasional dan diakui dan divalidasi. Dari sekian banyak riset yang dilakukan, salah satunya bionic robot hand yang menyerupai tangan manusia. Robot tangan mirip film Robocop ini difungsikan untuk membantu aktivitas penyandang disabilitas. Bionic robot hand telah melalui berbagai riset. Di awal robot ini menggunakan kontrol closed loop atau jaringan tertutup biasa, kemudian VRD control dan proportional integral control dengan hasil yang memuaskan. Ada 3 indikator keberhasilan bionic robot hand, yaitu signal error dan overshoot yang kecil dan waktu pencapaian kestabilan robot yang cepat. Namun untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan pada tahun 2019, Profesor Widiade kembali melakukan riset dengan mengaplikasikan kontrol kecerdasan dan fuzzy logic untuk meningkatkan performa robot. Tak cukup sampai di sana, tahun 2020,
Profesor Widyade melakukan riset dengan mengaplikasikan hybrid control, yaitu penggabungan kontrol konvensional dan fasiologik. Pada tahun 2022, pihaknya akan mengaplikasikan kecerdasan buatan yang disebut dengan deep learning. Deep learning menggunakan neural network atau jaringan urat saraf tiruan manusia. Ketika digunakan nanti harus dilengkapi dengan kamera sehingga tangan robot dapat mengenali objek apa yang akan disentuh ataupun digenggam. Yang pertama ini mulai dari 2018. Nah, ini namanya Bionic Robot Hand. Jadi Bionic Robot Hand ini adalah robot tangan yang menyerupai tangan manusia. Jadi robot ini akan digunakan nanti ketika misalnya orang yang cacat itu tidak memiliki tangan. Jadi robot ini bisa membantu aktivitasnya supaya bisa normal. Nah, robot bionik ini menggunakan konsep ini. Jadi tiang dari 2018, 19 sampai 20 sampai sekarang ini terus riset ini. Nah, kontrol yang kita gunakan di sini adalah pertama di awal kita close loop jaringan loop tertutup biasa, kemudian setelah itu kita dengan menggunakan PID control, Proportional Integral Derivative Control, kemudian sukses, hasilnya bagus dengan 3 indikator, yaitu signal errornya kecil, kurang dari 5%, overshootnya kurang dari 5%, waktu pencapaian kestabilan dari robot ini mencapai waktu yang cepat. Nah, kemudian selanjutnya baru masuk di tahun 2019 itu kita menggunakan kontrol kecerdasan, termasuk yang namanya fasiologik. Jadi fasiologik ini bisa digunakan untuk mengontrol nilai antara 0 dan 1. Berbeda dengan ini kontrol PID. Nah, fasiologik ini sudah dia istilahnya sudah mampu menjadi kontrol kecerdasan. Sehingga ketika robot ini digunakan, dia bisa luarannya lebih performanya jauh lebih baik ketimbang menggunakan kontrol PID. Nah, kemudian selanjutnya dari kontrol konvensional dan hybrid dan fasi ini kita bisa buat kombinasinya. Kita gabung antara konvensional dan fasi yang istilahnya disebut dengan hybrid control. Nah, ini salah satunya sekarang kita gunakan hybrid control. Nah, kemudian semua itu kita gunakan programnya itu menggunakan MATLAB. Nah, kemudian di tahun 2022 ini karena sebenarnya tugas daripada robot bionik ini kan cukup kompleks. Jadi ketika dia mengambil berbagai macam benda, jadi robot ini harus tahu benda apa yang akan diambil. Tapi ketika dia tidak tahu benda apa, misalnya ngambil gelas atau telur, jadi dia ambil, takutnya nanti telurnya bisa pecah, gelasnya bisa pecah. Nah, itu kita menggunakan nanti kontrol kecerdasan yang sekarang lagi berkembangnya di dunia internasional, di riset-riset, yaitu namanya machine learning atau deep learning juga. Tapi untuk robot lebih cenderung ke deep learning, lebih adaptif dia. Nah, deep learning ini menggunakan konsep neural network atau jaringan urat saraf tiruan manusia. Nah, ketika kita menggunakan deep learning, jadi kita harus membuat object detection namanya. Jadi robot ini dilengkapi dengan kamera juga. Jadi kita buat ribuan picture, objek-objek apa yang akan diambil. Nah, itu kita buat sebagai database daripada robotnya. Sehingga ketika robot ini digunakan, robot ini sudah bisa mengenali objek apa yang akan diambil. Gitu. Nah, ke depannya seperti itu.